Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Khulasyah Nurul Yaqin Al-Fatihah. Sebelum memasuki pembahasan, silakan mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfa Faudri dari mahasiswa Tribakti semester 6. Di sini saya akan menanyakan tentang lafaz Al-Quran yang berbunyi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi pada lafaz Ibrahim ini kan isim ma'rifat dan menjadi musnad ilah. Dalam ilmu balaghah, apa faedah musnad ilahnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan dalam ayat suci Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 128 ayat 127 wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Dalam susunan ayat musnad dan musnad ilaih, Allah menggunakan isim ma'rifat
Ibrahim. Apa faedahnya dalam ilmu Jawahirul Maknun atau dalam ilmu sastra, ilmu balaghah? Apa faedah Allah menampilkan musnad ilaih berupa isim ma'rifat? Sebelum memulai jawaban, sebelum menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai dengan membaca Khulasyah Nurul Yaqin halaman 36. Khulasyah Nurul Yaqin Ghazwatu Bani Quraidah. Banu Quraidah min Yahudil Madinah khanu al-uhuda fi ghazwatil Khandaqi wa azharu al-adawata lil muslimina. Pada tahun 5 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan resolusi jihad mempertahankan tanah air kota Madinah. Rasulullah mempertahankan negara Madinah dari non-muslim, yaitu kelompok non-muslim Mekah yang mencoba datang ke Madinah untuk menghancurkan Madinah dan peperangan ini dinamakan perang Khandaq atau perang Ahzab atau perang Tarik. Pasukan non-muslim yang jumlahnya banyak sekali menuju Madinah dipimpin oleh Abu Sufyan. Allah melukiskan kejadian ini melalui ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu
وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Pada waktu pasukan non-Muslim yang jumlahnya banyak sekali untuk menghancurkan Madinah, Nabi Muhammad dan umat Islam merasa ketakutan, terutama wanita-wanita Muslim melihat pasukan musuh yang jumlahnya banyak sekali, sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan pada waktu itu umat Islam merasa ketakutan sehingga Nabi Muhammad langsung sholat lalu berdoa kepada Allah. Setelah doa sholat lalu berdoa sholat berdoa sambil meneteskan air mata, meminta bantuan Allah supaya pasukan langit membantu Nabi Muhammad, supaya pasukan langit, pasukan malaikat membantu Islam. Lalu Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Allah mendatangkan pasukan langit sehingga Islam tampil menjadi pemenang. Fa'arsalna alaihim rihan wa junuda, maka Allah mendatangkan bantuan pasukan langit, yaitu angin dan malaikat, sehingga pasukan musuh menjadi ketakutan, sehingga yang semula memiliki tujuan untuk menghancurkan Madinah akhirnya tidak berhasil. Lalu Imam Ibnu Katsir menceritakan pada waktu umat Islam sedang dalam keadaan ketakutan, anak bangsa, warga negara, yaitu Yahudi, mengkhianati bangsa.
yaitu Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah adalah anak bangsa warga negara Madinah yang telah melakukan perjanjian damai, perjanjian piagam Madinah. Tetapi pada waktu umat Islam sedang menghadapi musuh non-Muslim Mekah, Yahudi Quraidah mengkhianati pasukan Islam sehingga setelah Islam menang dalam perang Khandaq, Rasulullah melakukan resolusi jihad melawan Yahudi Bani Quraidah. Pada waktu itu Yahudi Bani Quraidah ada salah satu pemimpin Yahudi Bani Nazir, yaitu Bani Israel, yaitu Huyai bin Akhtab. Salah satu pemimpin Bani Quraidah ada Yahudi Bani Nazir, yaitu Huyai bin Akhtab. Ini adalah ayahnya Sofia atau istri Nabi Muhammad, Sofia. Sofia adalah putri pemimpin Yahudi Bani Nazir, namanya Huyai bin Akhtab. Lalu dalam tulisan sejarah mengatakan bahwa Sofia atau Huyai bin Akhtab memiliki silsilah, memiliki nasab sampai Nabi Harun. Lalu Sofia termasuk memiliki paman, yaitu Nabi Musa. Lalu dalam sejarah mengatakan bahwa dalam ayat suci Al-Quran, yaitu وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم
لا تهوى أنفسكم واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa susunan ayat fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, ayat ini mengandung nilai sastra, keindahan bahasa, yaitu lafaz yang pertama menggunakan azabtum fi'il madhi. Fariqan azabtum, azabtum fi'il madhi. Wa fariqan taqtulun, lalu taqtulun menggunakan fi'il mudhari. Muncul pertanyaan, kenapa yang pertama Allah menggunakan fi'il madhi azabtum, lalu wa fariqan taqtulun, lalu yang kedua menggunakan fi'il mudhari. Qatala yaqtulu, qatala qatala, qatala yaqtulu, yaqtulu yaqtulani yaqtuluna, taqtulu taqtulani yaqtuluna, taqtulu wa fariqan taqtulun, taqtulu taqtulani taqtuluna, jamak mudzakkar mufradh. Apa faedahnya? Jawabannya, sebab Allah menggunakan fi'il mudhari karena ayat ini mengandung nilai menceritakan peristiwa yang akan datang, bahwa peristiwa yang akan datang atau zaman mustaqbal Yahudi akan selalu melakukan percobaan pembunuhan pada Nabi Muhammad. Lafaz taqtuluna adalah fi'il mudhari, faedahnya zaman mustaqbal, sebab Allah ingin mengatakan bahwa wahai Nabi Muhammad, setelah ayat ini turun, bahwa Yahudi akan selalu mencoba melakukan pembunuhan, sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan fariqan azabtum, lafaz pertama
menggunakan fi'il madhi azabtum. Lalu lafaz yang kedua taqtuluna tidak menggunakan fi'il madhi tapi fi'il mudhari' sebab ada nilai faedah yang ingin disampaikan oleh Allah bahwa Yahudi selalu mencoba untuk membunuh Rasulullah seperti Yahudi Bani Nadir mencoba membunuh Rasulullah pada waktu Rasulullah sedang duduk, sedang bersama dengan sahabat. Yahudi Bani Nadir dari tempat atas mau melemparkan batu besar, tetapi Allah selalu menjadi keamanan Nabi Muhammad sesuai dalam ayat Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Nabi Muhammad, Allah lah yang selalu menjadi keamanan untuk Nabi Muhammad, sehingga walaupun Yahudi selalu mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi semua perbuatannya tidak pernah berhasil. Lalu Imam Ibnu Katsir menceritakan pada zaman dahulu Nabi pernah disantet oleh kelompok Yahudi, yaitu Labib bin Aqsam. Ini adalah rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Yahudi. Lalu ada salah satu perempuan yang mencoba membunuh Nabi Muhammad lewat racun, tetapi Allah selalu menjaga Nabi Muhammad sehingga semua kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi tidak pernah berhasil. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Yahudi selalu memusuhi Nabi Muhammad, padahal Yahudi sudah mengenal siapa Nabi Muhammad melalui tanda-tanda kenabian sesuai dalam ayat Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna
Yahudi dalam ayat ini mengatakan bahwa Yahudi sudah mengenal bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah menceritakan bahwa semua pimpinan Yahudi termasuk Huyai bin Akhtab mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tetapi Yahudi menolak Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad muncul dari silsilah Nabi Ismail, sehingga Yahudi menolak Nabi Muhammad. Sesuai dalam silsilah Nabi Muhammad silsilahnya pada Nabi Ismail, lalu sampai Nabi Ibrahim, lalu sampai Nabi Adam. Sesuai dalam nazam Aqidatul Awam, nazaman yang langsung disusun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu nazaman yang langsung disusun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi, sehingga Imam Nawawi dalam Nurul Zalam syarah kitab Nazam Aqidatul Awam menampilkan hadis, siapa yang ingin masuk surga, maka salah satunya menghafal Nazam Aqidatul Awam. Sesuai dalam Aqidatul Awam, Nabi Muhammad silsilahnya menyambung pada Nabi Ismail, lalu sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam. Mengenai silsilah ini tidak ada salahnya menampilkan nazam Aqidatul Awam. Lillahi Adamun Idrisunuhun Nujma Soleh wa Ibrahim Dulum Muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Daud Sulaiman Uttaka Ilyasu Yunus
Yusuf Zakaria Yahya Isa wa Nura Hatimun Yaraya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatul ayyamu hum adamun. Nabi jumlahnya ada 124.000 nabi. Lalu nabi yang wajib umat Islam mengetahui jumlahnya ada 25. Yang pertama Nabi Adam. Lalu hum Adamun Idrisu Nuhun Hud Soleh wa Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim. Nabi Adam lalu setelah beberapa tahun muncul Nabi Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim. Lalu Lutun wa Ismail, Nabi Lut. Nabi Lut dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan Nabi Lut adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut pada waktu masa kecil anak yatim. Lalu Nabi Ibrahim adalah paman dari Nabi Lut. Lalu Nabi Lut diasuh oleh Nabi Ibrahim. Nabi Lut inilah dalam ayat suci Al-Quran Allah mengatakan Qala inni li'amalikum minal qalin. Qala dawusyokona Lut li. Nabi Lut mengatakan pada masyarakat yang melakukan kemaksiatan, Nabi Lut mengatakan ini li amalikum minal qalin. Muncul pertanyaan, ini li amalikum minal qalin atau ayat Qala inni li amalikum minal qalin, ini termasuk bada maknawi atau bada lafaz. Jawabannya ini termasuk salah satu bada lafaz, yaitu bada tasyabuh al-jinas atau ilhaq bil jinas, yaitu dua lafaz yang seolah-olah masdarnya sama, mustaqnya sama, tetapi ternyata tidak sama.
yaitu lafaz ola dengan qalin. Qala inni li'amalikum minal qalin. Lafaz ola dengan qalin ini seolah-olah masdarnya sama, ternyata tidak sama. Ola masdarnya ola yaqulu aulan, atau minaknya minak ajwaf, atau nazman ajwaf, yaitu wasani'an wa ima'ainan u'il wasamil ajwa faqala qad musyil. Qala minaknya minak ajwa, masdarnya qaulun. Qala yaqulu qawlan, lalu lafaz qalin yang artinya membenci ini minaknya minak naqis. Qalin fi'il madhinya qalaya, atau minak naqis, atau nazman minak naqis. Wasani'an wa imalaman u'il wasamil ajwafa ama ad musil ama ad nu'il. Sehingga lafaz qala dan qalin ini masdarnya beda, sebab minaknya beda, tidak sama, walaupun sekilas antara qala dan qalin ini seolah-olah satu masdar. Qala inni li'amalikum minal qalin. Nabi Lut mengatakan, wahai masyarakat, saya terhadap perbuatan maksiat kalian qalin, yaitu manusia yang membenci. Minal qalin ini termasuk susunan ayat suci Al-Quran yang mengandung nilai sastra pada lafaz. Lalu setelah Nabi Lut, Lutun wa Ismail. Ismail ini putra Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Istri yang pertama namanya Sarah. Sarah inilah yang dalam kitab Jumal sebagai contoh pada Tauriyah. Dalam Jumal atau Maknun mengenai pada Tauriyah atau pada maknawi, yaitu nazman Tauriyatun tujabiyamin lima uridu ma'nahu
da'ina minhumma mengenai baca ma'ani tauriyah. Contohnya adalah Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah. Pada suatu hari Nabi Ibrahim dan istrinya yang terkenal memiliki kecantikan sehingga ada salah satu laki-laki yang jahat ingin memiliki istrinya Nabi Ibrahim. Lalu laki-laki jahat ini bertanya pada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, siapa wanita yang cantik ini?" Lalu Nabi Ibrahim yang terkenal ilmu baca ma'aninya, yang memiliki wawasan ilmu sastra, Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadhihi ukhti." Wahai laki-laki, wahai fulan, wanita ini saudaraku. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti, tidak mengatakan wanita ini istriku? Jawabannya sudah, Nabi Ibrahim sengaja menggunakan bahasa Tauriyah sebab seandainya Nabi Ibrahim menggunakan bahasa tidak Tauriyah atau mengaku bahwa ini wanita istri saya, pasti Nabi Ibrahim dibunuh oleh laki-laki jahat ini. Sebab seandainya Nabi Ibrahim meninggal, maka Sarah menjadi janda kembang. Lalu laki-laki jahat ini mencoba menjadi suaminya. Tetapi pada saat Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Tauriyah dengan mengatakan hadhihi ukhti, ini adalah saudaraku, maka laki-laki jahat ini memahami saudara kandung. Sehingga dalam tradisi yang namanya saudara kandung ini harus dihormati, dimuliakan, supaya adiknya yang perempuan boleh diambil menjadi istri. Sehingga lafaz hadhihi ukhti, jawaban Nabi Ibrahim hadhihi ukhti oleh laki-laki jahat ini dipahami saudara kandung. Sedangkan Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti adalah saudara Islam, saudara agama Islam.
Ukhwatul Islam. Inilah salah satu tauriah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim setelah menikah dengan Sarah, lalu Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar atau Sayyidah Hajar, lalu memiliki putra yaitu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, oleh Nabi Ibrahim menetapkan, meninggalkan istrinya dan anaknya di Mekah. Sehingga dalam ilmu sejarah Allah memiliki nilai hikmah rahasia kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya yaitu Sayyidah Hajar dan putranya yaitu Nabi Ibrahim tinggal di Mekah. Lalu setelah dewasa Nabi Ibrahim mengajak pada putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ini apa rahasianya? Dalam ayat suci Al-Quran mengatakan, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا. Dalam ayat وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, kenapa Allah menampilkan lafaz Ibrahim atau menampilkan musnad ilaih dengan bentuk isim alam? Muncul pertanyaan, apa faedah musnad ilaih menggunakan isim alam? Dalam Jawahirul Maknun memiliki alasan atau jawaban. Allah menggunakan isim alam wa qawluhu bi alamin liyasula, wa qawluhu bi alamin liyasula bizihni sami'in bisyasin awala. Allah menggunakan musnad ilaih dengan bentuk isim alam
wa aunuhu onone musnad ilaih itu alaman alam, adanya musnad ilaih alam tujuannya bizihni syami'in liyasula awalan, supaya si syami memahami bahwa manusia yang pertama yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Sesuai dalam nadam wa qawlu li alamin liyasula wa qawlu li alamin liyasula yudhini syami'in bisyahsin awala. Allah menggunakan musnad ilaih dengan isim ma'rifat memiliki tujuan bahwa manusia yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Ini dalam ilmu sejarah disebut sebagai data primer. Dalam ilmu sejarah ada istilah data primer dan data sekunder. Lalu Allah ingin mengatakan pada manusia bahwa pertama atau yang membangun Ka'bah adalah betul-betul Nabi Ibrahim. Setelah membangun, Nabi Ibrahim meninggalkan Mekah lalu menemui istrinya Sarah. Sehingga Allah mengenai ayat ini ingin menyampaikan pada seluruh umat bahwa dalam sejarah data primer mengenai siapa yang membangun Ka'bah secara data primer atau dalil adalah yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Dengan melihat susunan alam, susunan ayat suci Al-Quran, yaitu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bayti wa Ismail. Sehingga secara ilmu sejarah bahwa Ka'bah betul-betul yang membangun Nabi Ibrahim. Lalu setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Ismail dan istrinya Hajar, Nabi Ibrahim memiliki putra dari istri pertama yaitu Sarah, yaitu Nabi Ishak. Lutun wa Ismailu wa Ishakun. Setelah Ismail lalu Nabi Ishak. Lahir dari istri pertama yaitu Sarah. Lalu Nabi Ishak memiliki dua putra yang kembar yang wajahnya sama, hampir sama,
yaitu Nabi Yakub dan Is. Is ini akhirnya memiliki keturunan Nabi Ayub, lalu dari Nabi Ayub muncul Nabi Zulkifli. Lalu dari Yakub nama lain Israel. Israel memiliki makna hamba Tuhan atau hamba yang dicintai oleh Allah. Sehingga putra Nabi Yakub namanya Bani Israel. Salah satu putra Nabi Yakub yaitu Nabi Yusuf, Yahuda, Rubel, Bunyamin. Sehingga dari Yahuda keturunannya dikenal dengan Yahudi. Setiap Yahudi mesti Bani Israel. Contohnya semisal Yahuda, keturunan Yahuda mesti Bani Israel. Tetapi setiap Bani Israel belum tentu Yahudi. Contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf termasuk Bani Israel, tapi tidak termasuk Yahudi. Lalu dari Yahudi ini keturunannya namanya Yahuda. Lalu dari Bani Israel muncul Nabi Musa, Nabi Harun. Lalu pada zaman Nabi muncul yang namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab adalah Yahudi yang memiliki nasab silsilah pada Nabi Harun sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, wahai Sofia, engkau memiliki nasab mulia, ayahmu Nabi yaitu Nabi Harun, pamanmu Nabi Isa, suamimu Nabi Muhammad. Hadis ini muncul sebab pada suatu hari Sofia dihina oleh Hafsah. Sayyidah Hafsah menghina Sofia, wahai anak Yahudi. Lalu Sofia menangis. Lalu Nabi melihat istrinya menangis, lalu bertanya, wahai Sofia, kenapa engkau menangis? Lalu Sofia menceritakan, saya menangis sebab saya dihina, saya anaknya Yahudi. Lalu Nabi mengatakan, wahai Sofia, jangan engkau menangis sebab nasabmu mulia. Ayahmu Nabi yaitu Nabi Harun, Huyai bin Akhtab, silsilahnya sampai Nabi Harun. Dengan demikian maka Nabi Musa adalah pamannya.
Musa wa Harun, Harun wa Musa, ini saudara. Lalu suamimu Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Inilah silsilah Huyai bin Akhtab. Walaupun nasabnya baik, tetapi kalau perbuatannya jahat melawan Islam, Rasulullah menghukum mati Huyai bin Akhtab. Sehingga Nabi Muhammad setelah Islam tampil menjadi pemenang dalam perang Honda atau perang Parit tahun 5 Hijriah, Nabi Muhammad jihad melawan Bani Quraisyah, lalu kelompok Bani Quraisyah tidak bisa melawan Islam atau mengatakan Allah dengan Islam, lalu Bani Quraisyah yang jumlahnya ada 700 termasuk Huyai bin Akhtab dihukum mati sebab Yahudi ini selalu berkhianat pada perjanjian. Yahudi selalu mengkhianati walaupun anak bangsa, walaupun status Yahudi pada awal Islam, Yahudi statusnya non-Muslim mu'ahadah, yaitu warga negara yang memiliki tanggung jawab membela negara, mencintai negara, nasionalisme, tetapi mengkhianati. Dengan demikian, dengan adanya pengkhianatan inilah Nabi Muhammad menghukum mati Yahudi Bani Quraisyah, termasuk pimpinan Bani Nadir, salah satunya adalah Huyai bin Akhtab atau ayahnya Sofiyah. Walaupun nasabnya sampai pada Nabi Musa atau Nabi Harun, tetapi seandainya perbuatannya jahat, maka Nabi menghukum mati. Inilah catatan sejarah pengkhianatan Yahudi, pengkhianatan Yahudi pada Islam yang akhirnya pengkhianatan ini menjadikan Yahudi mengalami kekalahan. Inilah Bani Quraisyah yang sehingga oleh sahabat Sa'ad bin Mu'ad dalam Khulasah Nur Yakin, sahabat Sa'ad ini menetapkan hukum dengan hukuman mati. Fasallamu ba'daha wa hakama alaihim Sa'ad bin Mu'ad bi qatli rijal. Waktu itu setelah Bani Quraisyah
tidak mampu mengalahkan Islam, akhirnya Bani Quraidah menjadi pasukan yang dikalahkan, lalu ditangkap oleh pasukan Islam, lalu oleh Sa'ad bin Mu'adz dihukum mati yang jumlahnya ada 700 Bani Quraidah, salah satunya Bani Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab. Sehingga setelah menghukumi Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Lalu pada waktu Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Nabi dalam hadis mengatakan wa yuhallilu, Nabi tahlil, wa yuhallilu lamma dahola an-nabi al-qabra yu'akbiru wa yuhallilu, yuhallilu lan tahlil sapa Nabi. Halala yuhallilu tahlilan, tahlilakan tahlalan tihlalan, muhallalan fahuwa muhallilun. Inilah dalil bahwa Nabi Muhammad pernah tahlil, yaitu pada waktu sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Wa yuhallilu lan tahlil sapa Nabi Muhammad. Alla yuhallilu tahlilan, tahlilan ini adalah nama yang diambil dari masdar halala yuhallilu tahlilan. Inilah sebab-sebab terjadinya peperangan antara Islam dengan non-Muslim. Salah satunya adalah dengan Yahudi Quraidah. Sebabnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi sesuai dengan ayat Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimun wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Lafaz bi annahum zulimu ini adalah lafaz yang mana huruf ba al-ba'u syababiyatun wa hiya masyalitun min masyalikul ilah. Huruf ba dalam ayat bi annahum zulimu faedahnya syababiyah, dan ini termasuk masyalikul ilah, nas al-dhahir. Muncul pertanyaan, apa itu masyalikul ilah? Jawabannya,
masyalitul ilah wa iya at-turutu ad-dalatu ala qaulil waswi illatan. Metode untuk melacak status sifat menjadi ilat, sehingga ilat jihad sesuai dengan ayat Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ilat jihad adalah sebab kejahatan non-muslim seperti kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi, salah satunya yaitu Huyai bin Akhtab, yaitu selalu mengkhianati perjanjian. Sehingga dalam fakih kebangsaan mengatakan man ta'amala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu lam yukri ahadan wa innama qatala man qatalahu wa man hadanahu lam yuqatilhu. Qala Allah Ta'ala famastaqamu lahum fastaqimu lahum. Wa man utawi saqale wong itu ta'amala angen-angen saka man amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa zaka ma'mulun umul ta'amala sulasi mujaradnya adalah amalah ya'mulu dan awal, lalu fi'il amrnya umul aslu umul ulibat al-hamsyah asyariyah wawan wawu dan hamsyah berarti wawu sesuai dengan alfiahnya, yaitu hamsyah wawu diganti hamsyah. Umul aslu umul. Man ta'amala siratan Nabi tabayyana annahu lam yukri ahadan wa innama qatala man qatalahu wa man hadanahu lam yuqatilhu. Qala Allah Ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Inilah wawasan kebangsaan yang diajarkan oleh Nabi, salah satunya man ta'ammala, siapa yang analisa, melakukan analisa mendalam, maka manusia ini memiliki kesimpulan Islam, agama yang tidak pernah memaksa non-muslim masuk Islam.
Nabi Muhammad tidak pernah memaksa non-muslim masuk Islam. Wa inna ma qatala man qatalahu, dan sesungguhnya Nabi jihad sebab kejahatan non-muslim. Nabi melakukan resolusi jihad sebab non-muslim melakukan kejahatan, sehingga Nabi melakukan resolusi jihad seperti Kiai Hasyim Asy'ari pada waktu kelompok penjajah, yaitu kelompok Inggris, mencoba kembali ke Indonesia untuk menjajah. Kiai Hasyim Asy'ari melakukan resolusi jihad atau mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk membela tanah air tercinta. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.